Dia sungguh baik, ya. Kebaikannya nyata di tengah hidup kita.
kami sekarang menjadi eksis detik ini karena darah anak domba Allah. Allah sudah berkorban untuk hidup kami hari ini. Kami telah ditebus oleh harga yang mahal. Engkaulah juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Biarlah detik ini kami berdoa untuk hamba Allah yang akan menyampaikan sabda Allah. Tuhan berikan urapan dari tempat yang maha tinggi sehingga firman yang disampaikan boleh menjangkau jiwa-jiwa. Dunia banyak orang-orang menderita. Hanya Engkau juru selamat kami ya Tuhan. Yang untuk menolong kami hari-hari ini. Jangkaulah mereka karena Tuhan datang kepada orang-orang berdosa. Terima kasih banyak Bapa. Engkau akan berbicara kepada kami supaya kami boleh dipulihkan kembali dan persekutuan kami dengan Tuhan menjadi baru dan baru dan selalu diperbaharui. Terima kasih. Kami siap mendengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi selamat kami. Amin. Nah, kiranya dengan berkat yang dari Tuhan kita akan menyongsong tahun 2007. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Kita boleh selalu memuliakan, mengagungkan dan membesarkan namanya. Puji Tuhan. Saya tak lupa tolong mic-nya ini timbul tenggelam ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Monica yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan berita Natal pada sore hari ini. Nah, sebagaimana tema yang tertulis di sana kita membaca, mari kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sekian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Lahir seorang anak, seorang putra, dan firman Tuhan katakan yang lahir ini secara spesial, ya, secara khusus diberikan kepada kita. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Olehnya patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberian anugerah Tuhan apa saja, mulai dari nafas kita, hidup kita ini, keluarga yang Tuhan beri kepada kita, suami, istri, anak, kita mempunyai satu rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi khususnya di malam Natal ini, kita sebagai umat yang percaya lebih bersyukur, lebih berterima kasih buat pemberian anugerah Allah yang terbesar kepada kita. Tuhan memberikan satu juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Puji Tuhan ya. Itu sebabnya setiap kita yang melalui iman menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita akan mengalami 5 hal ya yang terdapat dalam ayat ini. Sebagaimana Kristus juga disebut ya sebagai ajaib, itu urut-urutan yang pertama. Lalu penasehat, kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Tuhan, kalau kita menerima Kristus dan percaya kepadanya dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan. Sesuatu yang ajaib terjadi, ya. Penyakit hilang, ya. Tuhan berangsur-angsur menjamah hidup saya dan memberi saya kesembuhan, kesehatan. Lalu ternyata apa yang dikatakan teman-teman saya itu, ya, umur saya pendek, meleset. Malah teman saya yang bilang umur saya pendek meninggal duluan. Dan teman saya yang berkata saya ini tidak laku kawin, ya. Begitu saya sehat, saya masuk sekolah kitab jadi hamba Tuhan, antri yang mau, ya. Dan Tuhan berikan saya teman hidup, anak saya 4. Orang bilang hidup saya tidak berarti apa-apa. Ternyata saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan percayakan satu jemaat untuk saya layani, ya. Bahkan saya boleh melayani sampai di Bondowoso ini. Saya merasa hidup saya indah, ya, di dalam Tuhan. Hidup saya sungguh berarti dan diberkati. Dan itu merupakan sesuatu yang ajaib bagi saya. Tetapi keajaiban yang terbesar dalam hidup ini ketika kita menerima Kristus dan sebagai orang berdosa, dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kita masuk surga yang kekal untuk selama-lamanya. Hidup kita bebas dari dosa dan hidup sebagai umat ketebusan, umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang untuk selama-lamanya. Hidup kita bebas dari dosa dan hidup sebagai umat ketebusan, umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang kudus di tengah-tengah dunia. Tetapi kita masih dalam dunia ini, dunia yang banyak godaan, banyak macam perkara. Kita melihat hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tadi Bapak Yahya Suwaryono berdoa, banyak orang susah hari-hari, ya. Kita melihat di televisi ada orang yang sampai bunuh diri, anak terlantar, biaya hidup begitu sulit. Lalu banyak orang gampang hanyut dengan godaan-godaan, imannya luntur, pudar, moralnya jadi rendah. Dan Tuhan punya rencana supaya hidup kita ini jangan sampai terseret terus, jangan sampai kita mempunyai moral yang rendah, jangan sampai kita ikut-ikut melakukan hal-hal yang jahat di tengah-tengah dunia, sekalipun hidup ini sulit. Itu sebabnya kita harus ingat bahwa di dalam iman kita kepada Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan itu juga menjadi suatu penasehat bagi kita, ya. Dan Tuhan sudah begitu rupa melalui para nabi-nabinya yang Tuhan pakai dengan inspirasi Roh Kudus menuliskan kitabnya, maka terkumpullah semua nasihat-nasihat ilahi di dalam Alkitab kita ini, ya. Itu sebabnya sekarang di tengah-tengah dunia yang tidak menentu dan banyak orang yang terombang-ambing ini, sebagai orang beriman jangan sampai kita melupakan sumber nasihat kita, yaitu Alkitab kita yang adalah firman Allah. Puji Tuhan, ya. Sehubungan dengan kasus belakangan ini, ya. Ini kan tahun godaan luar biasa. Ada video porno, ya kan? Lalu narkoba itu di mana-mana. Kemudian banyak orang, apalagi generasi muda, terseret arus, ya, mode gaya hidup pergaulan bebas. Bergaul boleh, pergaulan bebas itu yang tidak boleh menurut firman.
sebagainya. Oleh sebab itu, saudara, kita sudah mempunyai pedoman yang jelas. Nasihat firman Tuhan ini harus kita pegang teguh, jangan kita tinggalkan. Sementara banyak orang sudah meninggalkan firman Tuhan ini, mengikuti kemauan hawa nafsu dalam dunia ini. Mari kita pelihara nasihat firman Tuhan untuk supaya kita mempunyai hidup yang benar, hidup yang kudus, berkenan kepada Allah, juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini yang penting bagi kita umat-umat yang beriman yang di akhir zaman ini. Sebab kalau nasihat firman Tuhan ini tidak dipakai, tidak dipegang, cuma diketahui saja tapi tidak dipraktekkan, tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya ada macam-macam orang Kristen hari-hari ini. Nomor satu yang kita kenal, ada Kristen tapi Kristen KTP. Kristen KTP itu K-nya Kristen, T-nya tapi, P-nya itu banyak ya. Kristen tapi penjahat, ya. Karena imannya tidak dipakai, firman Tuhannya tidak ditaati. Kristen tapi penipu, ya. Kristen tapi pemabuk, Kristen tapi pelacur, ya. Wah, lah ini saudara, ya. Tapi di Bondowoso di sini nggak ada. Yang banyak itu di Manado sana, saudara, ya. Wah, ini tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya. Nah, ada lagi Kristen tipe kapal selam. Kapal selam kadang tenggelam, kadang muncul, kadang timbul, kadang tenggelam, ya. Kalau pekerjaannya rezekinya lancar, duitnya banyak, ya, muncul di gereja, ya. Oh, nyanyi paling keras sendiri, teriak haleluya dah habis-habis. Waktu pekerjaannya bangkrut, imannya buyar, sudah grogi, mengkeret, gak muncul-muncul. Kalau kebaktian di gereja, kenapa? Susah. Ayo berdoa. Bagaimana bisa berdoa susah begini? Ayo memuji Tuhan. Bagaimana bisa memuji Tuhan? Gak punya duit. Katanya Tuhan cinta, ya. Wis mundur sudah. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan, lemah. Nah, yang ketiga ada Kristen, wah ini yang paling susah. Kristen tipe bunglon. Saudara tahu bunglon itu, ya? Kalau di pohon kena daun jadi hijau, kalau turun di tanah jadi coklat. Nah, Kristen bunglon ini biasanya kalau di gereja wajahnya kayak malaikat. Begitu pulang di rumah berubah wajahnya kayak setan. Nah, itu Kristen bunglon. Nah, ada lagi Kristen bajing luncat, ya. Gutulnya bagaimana kalau sudah tanam satu pohon, misalnya, ya, ditanam 1 minggu, tanam lombok, waduh, kok tidak buah-buah, dicabut, pindah lagi, 3 hari gak tumbuh buah, cabut lagi, pindah lagi, ya kapan hidupnya? Ya, oleh sebab itu mari kita jadi Kristen yang mantap beribadah kepada Tuhan, supaya hidup kita bertumbuh, hidup kita berubah jadi lebih baik tiap hari. Nah, Kristen macam-macam, ya. Ada lagi Kristen, wah banyak kalau ditelusuri nggak berhenti-berhenti, ya. Ada Kristen, lah ini yang repot. Kristen namanya Kristen medit, ya. Kristen medit itu begini, gerejanya panas, pasang AC, begitu, ya. Lah yang nyumbang ngopi, lah nyumbang minta gereja dingin, lah di mana, ya.
2.500. Nggak dapat dari mana makan prasmanan 2.500 ya. Nanti kira-kira makan Pak. Itu nasi kotak apa prasmanan? Oh kotak. Nasi kotak itu kalau di Malang itu paling murah 10.000. Itu wis paling murah. Keluarga ini 5 ya. Mesti ngerti ya. Minimal itu nyumbang 50.000 ya. Nah kalau sampai ada satu keluarga, anggota keluarga ini 15 nyumbangi 5.000, bangkrut panitia modelnya begini kabeh ya. Mesti nyumbangnya 500.000 supaya yang lain-lain ya bisa ngangkat. Tapi saya percaya ini Bondowoso ini ya, tadi saya melihat kok sudah lain ini, sudah bersih ya. Cuma ada ini ya, awan-awan nih barang ini memang musim hujan saudara ya. Lebih semarak dari beberapa hari yang lalu. Wah puji Tuhan ya, ada lilinnya kok ya besar. Saya Natalan di desa cilik sabeting dinyalakan nyanyi Malam Kudus belum selesai sudah habis ya. Walau ini sakulan ganteng ya. Ini karena jemaatnya murah hati semuanya ya. Nah kalau jemaatnya nggak suka memberi persembahan ya bagaimana bisa pasang lampu kelap-kelip begini ya, ngundang foto mana ya. Aku sudah dicepreti bek biro gimana ya? Ini kan banyak duit semua ya. Waduh, aku tadi masuk itu sudah baunya masakan sudah tercium ya, itu semua persembahan dari jemaat. Dan biasanya pendeta yang diundang begini kalau pulang itu dibawahi saudara ya, paling enggak 10 bungkus itu. Nah kalau jemaat tidak kasih persembahan tidak bisa. Ini karpet ini bukan pinjam apa tuku Pak? Semuanya ini dari berkat Tuhan kepada umat, dan umat yang tersentuh dengan kasih Allah punya rasa bersyukur, berterima kasih dengan sukacita menopang gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan memberi persembahan. Nah semua itu kalau kita mengikuti nasihat firman Allah ini, apalagi kalau kita beri dengan iman, sebab ketika kita memberi kita juga akan diberi ya. Memberi adalah kunci dari berkat yang Tuhan beri kepada kita. Nah saudara, kalau kita hidup dalam dunia ini mengikuti nasihat firman Allah sehingga kita jadi Kristen yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik, jadi anggota masyarakat yang baik, jadi warga jemaat yang baik. Waduh saudara ya, nah, orang lain pun melihat ya begitu hidupnya orang yang beriman itu. Hidup kita jadi berkat, maka berkat Tuhan selanjutnya akan mewarnai kehidupan kita ya. 3 hal ini merupakan berkat Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah Allah yang perkasa, the mighty God, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Nah, kita ini terbatas ya, tapi kalau hidup kita mentaati firman Tuhan, maka kita hanya dapat melakukan sebatas apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya yang kita tidak sanggup, itu adalah bahagianya Tuhan yang menyatakan kuasanya, membela, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan ya. Yang kedua adalah Dia itu juga disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal di sini bukan dalam arti secara biologis ya, bukan dalam arti
manusia, tapi secara teologis Bapa itu mengandung arti sumber segala sesuatu. Allah itu kekal. Sebelum segala sesuatu ini ada, maka Allah yang kekal ini telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada dalam rumah tangga kita, ya, ada dalam gereja kita ini, maka untuk segala keperluan kebutuhan kita tidak perlu khawatir, karena Dialah sumber segala perkara. Ya, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup menciptakan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, biasanya memang hamba-hamba Tuhan itu kalau melayani dari nggak ada apa-apa, ya, itu sudah dialami semua ini, ya. Bapak Monica, ya, Bapak Sekretaris Wilayah, apalagi ini Bapak Yahya ini, mulai dari Madura itu tidak punya apa-apa, modal dengkul ngalor ngidul pakai jambul, mencari nasi sebakul, ya. Semuanya hamba Tuhan biasanya mulai dari tidak ada apa-apa, tapi bersama Tuhan, ya, asalnya mulainya dari apa-apa tidak ada, lama-lama apa-apa ada, ya. Semuanya ada. Dari mana semuanya itu? Semuanya karena Tuhan yang telah mengadakan, Tuhan memberkati, ya. Waktu saya mau menikah, saya tidak punya apa-apa, ya. Kemudian saya mikir, lah ya menikahnya gampang, lah besok ini kemudian beli cengkir, beli piring, beli cowek, beli besu, beli kompor, beli apa semua, dari mana? Saya garuk-garuk kepala saya. Ya, kemudian saya berdoa, Tuhan, saya ingat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kata menciptakan langit dan bumi itu dikatakan creatio ex nihilo, keluar dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kesanggupan Allah. Kemudian saya imani ayat, Tuhan, saya percaya Kaulah sumber dari segala sesuatu yang aku butuhkan. Aku mengandalkan Tuhan, aku bergantung kepada berkat Tuhan. Dan betul, begitu menikah zaman dulu itu tidak seperti sekarang, kadonya duit, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya. Kami tidak menerima kado berupa barang, jadi jelas maksudnya duit. Memang orang modern ini kan mata duitan semua, ya. Nah, zaman dulu itu barang, ya. Jadi begitu menikah, jemaat datang, teman-teman datang, ternyata bawa kado semua. Dan begitu saya selesai menikah besoknya, itu semuanya yang saya perlu itu ada, ya. Mulai dari kompor, mulai dari barang pecah belah, ya, sampai yang kasih duit segala macam.
bergemuran bagi kami mengangkat kembali hidup kami. Dari hidup kami yang lama kami masuk dalam hidup yang baru di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjalani harian kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu mengasihi kami umat-umat-Mu, dan Engkau terus siap senantiasa menolong setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami tetap memiliki firman-Mu itu dan berjalan di dalam firman-Mu, sehingga benar-benar damai sejahtera dari Engkau senantiasa menjadi bagian hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Kau terus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, melayani Engkau. Urapan Allah tetap ada di atas hamba-Mu untuk memakai hamba menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa diberkati, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam ini buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Sekalipun bangsa kami mungkin di hari-hari ini sedang mengalami berbagai macam goncangan, berbagai macam masalah, kesulitan dan lain sebagainya, namun kami percaya bahwa Engkau sedang melawat bangsa kami ini. Itu sebabnya kami bersatu hati malam ini berdoa bagi bangsa kami. Engkau kiranya yang akan melawat bangsa kami ini, mengampuni kami. Engkau yang mengampuni bangsa kami, supaya kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, kami boleh melihat terjadi pemulihan bagi bangsa kami ini. Kami tahukan bangsa ini dari kota ke kota, dari desa-desa. Tuhan, Engkau lawat dengan kasih-Mu. Bahkan Engkau Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Mungkin ada daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami konflik yang berkepanjangan. Kami taruhkan di dalam tangan-Mu. Bahkan mungkin ada daerah-daerah yang sedang mengalami berbagai macam, oh Tuhan, hal-hal yang mungkin saat ini tidak mengenakan bagi mereka. Baik bencana alam, musibah-musibah yang terjadi. Kami mohon anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang melawat daerah-daerah ini. Bahkan Engkau tolong setiap daerah ini Tuhan, supaya mengalami pemulihan yang datang dari Engkau. Umat-umat Tuhan lebih khusus tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau, dari pusat sampai di daerah-daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang ada, pejabat tinggi negara, pejabat tertinggi negara, sampai kepada pejabat yang ada di tingkat provinsi. Bangsa kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya benar-benar lewat pemerintahan kami ini, lewat pemerintah kami yang ada di bangsa ini, kami boleh melihat pimpinan Allah terjadi atas mereka, untuk membawa bangsa kami ini hidup di dalam takut akan Engkau. Bahkan di dalamnya kami boleh melihat terjadi satu perubahan di dalam bangsa kami oleh karena campur tangan Tuhan atas pemerintah kami. Kami berdoa juga buat kerukunan di dalam bangsa kami, kerukunan antara umat beragama, antara agama satu dengan agama yang lain. Biar kiranya kami senantiasa saling menghormati, kami saling mengasihi, kami saling menghargai satu dengan yang lain, supaya terjadi satu kerukunan yang baik di antara bangsa kami ini Bapa. Dan kami boleh melihat kasih Allah benar-benar melawat bangsa kami. Setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang merayakan Natal, biar kiranya di setiap perayaan Natal di hari ini dan hari-hari yang lain, kami boleh benar-benar boleh menikmati damai, sejahtera dan sukacita yang datang dari Engkau. Dan terlebih lagi, berkat Allah melimpah atas kami di Natal yang berbahagia ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami taruhkan doa kami dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.